yang mempertemukan antara seorang pendeta dengan seorang kiai? Saya kira iya. Itu kalau misalkan dilihat dari sudut pandang kekristenan gitu seperti apa? Kekristenan itu kan kekuatannya justru di dalam dia memahami betul bahwa Allah menjadi manusia. Jadi sebenarnya kalau ngomong humanisme itu kan Kristen banget. Bahwa Allah saja jadi manusia kok. Jadi apalagi sekarang mendekati Natal itu kan sangat dirayakan bahwa Allah menjadi manusia. Bahwa humanisme itu menurut saya malah sebenarnya dilahirkan oleh Kristen. Hanya mungkin dalam perjalanannya humanisme merasa bahwa baju ini kesesakan gitu loh. Karena kemudian dikasih baju yang sempit-sempit itu dia kesesakan dan dia melanglang buana tidak karuan. Dan ketika dia mau balik, nah sekarang persoalannya kan di situ. Ketika dia mau balik lagi, apakah kekristenan masih akan mengatakan bahwa ini anak yang pernah saya lahirkan? Karena pada saat yang sama fenomena kekerasan dengan motif agama itu kan ada di mana-mana, di Islam ada, di Kristen ada, di berbagai agama saya kira. Pada saat yang sama agama itu mengajarkan tentang belas kasih, tentang kemanusiaan, tapi sejarah agama juga sejarah yang penuh darah. Ya, ya, saya menyadari itu dan karena itu ketika menjumpai wajah humanisme yang seperti Dur, yang seperti Martin Luther King, yang ditawarkan Mohandas, saya kira dia menjadi wajah yang sebenarnya berbeda. Dan anehnya, kan teman-teman yang tokoh-tokoh yang anti kekerasan itu kan mati oleh kekerasan, kan begitu. Jadi itu ironis sekali. Tapi bagi saya, maksudnya mati oleh kekerasan dan itu ironis maksudnya? Ya bagi saya, ketika orang berjuang anti kekerasan, justru dia dibunuh oleh kekerasan. Jadi itu menyedihkan sekali. Tapi di sisi yang lain saya melihat ya memang perjuangnya memang seperti itu. Ketika tawaran anti kekerasan itu tidak mudah sekali. Dia butuh kesepian. Sudah nggak apa-apa. Saya kira justru mungkin juga bagi teman-teman Islam sendiri tidak banyak orang yang sebenarnya juga sangat support dia. Tapi karena kekuatan tabayun di NU pada zaman Gus Dur lah, kemudian orang mungkin bisa mengatakan aku gak setuju, tetapi oke lah karena ini ada tabayun ya mereka menerimanya. Itu kehebatan Gus Dur untuk bisa menguraikan apa yang dia kerjakan. Itu kalau di lingkungan Kristen tentu saja yang sejauh yang Pak Simon tahu, sebetulnya sosok Gus Dur ini menginspirasi apa? Karena yang saya tahu itu banyak juga kawan-kawan Muslim Kristen, Katolik, banyak kawan-kawan Muslim yang lain yang sangat menghormati Gus. Apakah karena ajaran-ajaran humanistiknya itu, ataukah ini menjadi cara kelompok minoritas untuk mendapatkan pengayuman dari tokoh yang berpengaruh, yang itu dari kelompok mayoritas, atau apa sebetulnya? Kalau saya, ya bagi saya bukan soal mayoritas minoritasnya, tetapi bahwa siapapun orang yang berjuang dengan wajah humanisme, menurut saya dia perlu diperbanyak, begitu. Perlu dikloning. Walaupun tidak gampang, gitu. Saya kira tidak gampang, tapi minimal ada apa ya, orang-orang yang berjuangnya mendekati. Dia tidak akan punya persis sama, tetapi bagi saya orang yang memahami bahwa
memancarkan, menjemahkan nilai beragama yang seharusnya menurut saya adalah memperbanyak kebaikan itu. Jadi ketika wajah humanisme itu ada dan dia cukup kuat, mestinya disupport banyak gitu. Jadi bukan soal wah ini akan melindungi minoritas atau tidak. Saya kira saya lebih mengagumi Gus Dur dari sisi itu dan sangat, makanya saya orang yang bilang gini, tidak cukup orang hanya mengagumi itu supaya ya sudahlah, kalau ada apa-apa Gus Dur yang berjuang aku tak enggak. Saya kira itu tidak fair. Ya tidak fair, dan sekecil apapun perjuanganmu kamu harus bisa mendekati gitu. Ya. Saya kira itu yang lebih saya lihat. Ya, karena pada akhirnya Gus Dur sebagai manusia itu ya ada batas sejarahnya, ada batas usianya. Dan kita sekarang mengalami seperti itu. Ada yang Pak Simon yang biasanya berjenaka, terus dulu pada saat engkau masih hidup, kau sekarang sering bilang gitu aja kok repot gila. Sekarang kami repot. Karena kamu nggak ada. Karena kamu nggak ada, sekarang kami yang jadi repot. Ya sekuat apapun kita ingin melanjutkan dan sebagainya, kita nggak memiliki ketegaran seperti beliau. Dalam situasi kehidupan keagamaan yang sedang kita hadapi sekarang, apa sih sebetulnya relevansi dari nilai-nilai yang atau ajaran yang sudah diteladankan oleh kita? Ungkapan-ungkapan yang begitu saja kok repot, lalu emangnya gua pikirin. Mungkin orang menganggapnya ini orang easy going, ya. Tapi kalau saya menelusuri, sebenarnya kata nothing tulus itu kan bukan easy going. Nothing tulus itu kalau secara harafiah kan Gus Dur pengajaran kita orang mau sing hilang. Dan apa kue repot orang mau sing hilang? Ah, dipikiri orang mau sing hilang. Nah, kenapa tidak ada yang hilang? Loh, memang kita tidak pernah punya apa-apa. Dalam ya. Nah, iya, kalau saya menghayatnya begitu, kita tidak pernah punya apa-apa. Ini kalau dalam tradisi Islam biasanya itu ajaran itu masuk ke dalam tasawuf. Ya. Ini jadi tasawuf ini sedang keluar dari lisan seorang pendeta. Ya, saya ingat betul ketika pendeta Yusak Sidoarjo dia memasuki emeritus, dan saya menulis itu karena saya juga tahu bahwa kalau Pak Yusak pensiun ya paling-paling nanti 5 tahun kemudian saya lah, dan saya memang sekarang mendekati masa pensiun. Tapi saya kemudian menghayati dan saya mencantumkan kata itu. Nothing tulus itu bukan ayeman, tetapi memang kita tidak pernah punya apa-apa. Nah, kalau kita tuh sekarang punya, itu bukan karena kamu punya, kamu tuh dipinjemi ya. Ada saatnya orang harus mengembalikan itu. Dan biasanya kalau orang mengembalikan, dia mengembalikan yang dibersihkan dan sebagainya. Dan kalau semua sudah kembalikan, apa yang kamu punya? Emangnya rumah itu kamu punya, keluarga itu kamu punya? Enggak. Ada saat dimana orang pasti mengembalikan. Maka apa repot? Jadi ajaran yang sedalam itu sebetulnya oleh Gus Dur terangkum dalam gitu aja kok repot. Ya, dan ungkapan itu lebih mengatakan tidak ada yang hilang kok sebenarnya. Karena kita tidak pernah punya apa-apa. Jangan, dan itu mengajarkan pada kita jangan menganggap bahwa kita itu bisa memiliki dalam hidup ini. Nggak ada. Ya, kita cuma dititipi, kita cuma dipinjemin ya supaya kamu bisa membagikan, bisa orang merasakan berkatnya melalui kamu, udah. Tapi itu bukan milikmu. Itu saya khawatir bahwa pertemuan agama dan politik itu justru saling memanfaatkan karena menganggap bahwa sudah saling memiliki. Saya kira, wah, kalau punya kekuasaan bisa macam-macam. Enggak. Kamu nanti ketika balik lah kamu baru tahu. Dan itu yang sekarang banyak kita temukan salah satu. Dimana sebetulnya kepentingan politik, ya politik itu bisa baik bisa kotor. Tapi kepentingan politik yang
bersifat sangat duniawiyah itu juga bisa dibungkus dengan jargon-jargon agama yang suci ya. Ya, ada rasanya saya bisa menyebarkan agama dengan lebih baik kalau punya kekuasaan. Tapi Gus Dur juga jadi presiden, Pak Simon. Oh iya, dan ya saya secara pribadi ketika dia jadi presiden, saya berpikir ya apa politik itu memang tempatnya gitu. Dan perjalanan 2,5 tahun, 2 tahun lebih itu membuat kesedihan saya makin dalam bahwa karena waktu dia presiden kan saya pernah datang ke sana juga ya. Dan itu memang wow, orang-orang yang sarungan sandalan itu bareng-bareng presiden itu betul-betul istana itu ini nggak lagi sakral. Tuh itu jadi waktu itu yang terima kita sebelum Gus Dur datang adalah Wimar. Wimar itulah nggak ada mau ini sama setelah itu Gus Dur datang semua wartawan keluar. Pertemuan itu Gus Dur menghentikan apa itu pertemuan? Itu Pak Simon dengan beberapa kiai NU lah. Gitu. Zaman Pak Ali Maskan barangnya. Itu apa kepentingannya soal ke istana? Saya kira juga karena gonjang-ganjing orang nganu Gus Dur. Menjelang Gus Dur. Ya, tapi ya mas ketika bahasanya Firdika menjelang Gus Dur dijerat. Nah, ya, saya kira itu tahun 2001. Dan kan habis bom Natal apa segala kan. Iya. Jadi saya kira kami datang untuk dan justru hanya bilang ya negeri ini memang harus dirawat dan kalau kalian datang ke sini saya cuma mau mengatakan bahwa tolong kerukunan negara ini yang harus dijaga. Cuman ngomong-ngomong yang seperti yang lebih banyak ya kembali lebih banyak wajah bagaimana menjadi manusia yang bermartabat. Saya kira itu lebih banyak menjadi pesannya lah. Apakah menurut Pak Simon Gus Dur memutuskan untuk menerima dorongan dari Poros Tengah menjadi presiden dan kemudian akhirnya mereka sendiri yang menjerat? Apakah menurut Pak Simon itu waduh gimana politik bukan. Terakhir kita nggak akan ngomong politik, ada saatnya. Kalau saya mau ngomong politik bukan Pak Simon yang akan saya undang ke sini. Ya, apakah menurut Pak Simon yang awalnya lebih melihat Gus Dur sebagai sosok tokoh agama yang membawa semangat humanisme dan kemudian memutuskan untuk masuk ke dalam dunia politik sampai kemudian menjadi seorang presiden, apakah menurut Pak Simon itu sebuah langkah yang kurang tepat atau gimana ya? Saya orang yang memahami Gus Dur begini. Kalau toh ada hal yang tidak saya mengerti, memang tidak langsung apa yang diomongkan Gus Dur dan dilakukan Gus Dur itu kita langsung ngeh ya. Ya butuh waktu untuk perjalanan melihatnya. Saya kira sama seperti tadi saya mengatakan kenapa kemudian saya bisa merefleksikan begitu saja kok repot itu nothing tulus, tidak ada yang hilang. Karena dan itu sebabnya saya mau mengatakan bahwa ketika Gus Dur menjadi presiden dalam hati kecil saya apa-apaan mana gitu. Dan tapi ini langkah apalagi yang membuat kita harus mengerutkan kening kembali. Ya apa aneh, mau apa dia dan terus banyak kontroversi yang terjadi, ada banyak yang kemudian direnungkan dan ketika akhirnya dia
begitu banyak manuver sampai dia mengatakan bahwa pokok sejarah harus dibuat bahwa saya adalah orang yang melakukan dekret walaupun dekret itu ditolak. Dan itu kan sesuatu yang bagi Gus Dur ini sesuatu yang sejarah aja yang saya mau membuat itu. Dan kalau itu memang yang terjadi, saya jadi ngeh gitu ya. Oh ya, jadi perjalanan bernegara tidak selalu baik, tetapi bahwa ada hal-hal yang kemudian akan dibukakan oleh sejarah bagi saya itu yang dilakukan oleh saya. Ya udahlah, ya memang seperti itulah dikau. Kebaikan itu bisa dikalahkan, tapi dia tetap harus disuarakan. Ya. Mungkin itu yang ingin disampaikan kepada Gus Dur Ya. kita. Oke, Pak Simon. Atau Pak Simon ini kan Gus Durian juga ya, Pak Simon? Ya, begitulah. Gus Durian yang udah dianggap sepuh. Ini Gus Durian angkatan ini ya, angkatan ada angkatan kolonial, ada angkatan milenial. Ini termasuk angkatan kolonial ya. Dan yang saya tahu Pak Simon ini kan juga mengajak beberapa pendeta muda untuk ini ya, untuk menjadi bagian dari gerakan. Karena tahu saya Gus Durian itu kan bukan organisasi kan ya? Ya, kayak gerakan bersama untuk melanjutkan gagasan. Orang-orang yang menyatukan ya karena begitu kayanya Gus Dur sementara mungkin kita cuma peletikan-peletikan dan kalau peletikan itu bisa ngumpul, saya kira lebih begitu. Oke, Pak Pendeta. Jadi kalau kita melihat situasi kehidupan keagamaan kita sekarang, yang betapa mudahnya agama itu menjadi dalih untuk melakukan tindakan kekerasan, untuk melontarkan ungkapan-ungkapan kebencian, bahkan hasutan, fitnah dalam situasi seperti itu. Lalu apa sih signifikansi? Apa sih pentingnya apa sih pentingnya Gus Dur bagi kita saat ini? Kalau menurut saya pentingnya Gus Dur itu bahwa apa saja itu kalau kemudian kita itu apa dalam tanda petik ya menseriusi sepertinya ini cuma satu-satunya untuk kehidupan itu berbahaya. Ada banyak hal sebenarnya yang cobalah kamu lihat bahwa apakah agama itu cuma untuk ngurusinya begitu loh. Politik cuma kekuasaan doang loh. Ya. Saya kira ketika dia mau melihat bahwa ada wajah-wajah, ada hal-hal lain yang tidak kalah indahnya dan itu bisa dimasukkan ke dalam perjuangannya, maka orang akan menikmati bahwa keanekaragaman itulah yang membuat hidup ini jadi indah. Bukan cuma fokus itu, aduh. Dan sekarang ini kan semua kasih itu semua gitu loh, sepertinya. Lalu tidak bisa melihat hal-hal lain yang kecil tetapi dia memberikan warna yang berbeda dan sebenarnya jrum gitu loh. Apakah ini juga termasuk kritik seperti yang disuarakan oleh beberapa orang bahwa agama itu terlalu serakah karena apa-apa itu mau dikembalikan ke agama sampai kehidupan kita itu overdosis agama. Iya, ada orang yang ini ke pendeta ini. Ada orang yang bilang ini mabuk agama atau keracunan agama. Sekarang ada istilah-istilah begitu ya. Iya. Saya kira ya saya oke lah seperti itu ya. Cuman kalau menurut saya ya karena ya agak susahnya karena media kita setiap orang punya media gitu. Dan termasuk arahnya. Jadi kita susah untuk bisa mengendalikan. Kalau Mas Inung saya kira pernah menguraikan banyak tentang post-truth dan sebagainya. Dan itu yang membuat jadi yang orang ada di dalam bolanya saja bubble-nya. Dan dia tidak bisa ya kayak manusia yang ada di gua, dia cuma melihat gua. Tidak lagi. Jadi
fenomena agama sekarang itu juga udah memasuki era postur. Ya, lebih begitu. Lebih begitu ya. Sehingga ini kesadaran akan kebaikan itu menjadi terguncang. Abu-abu, semuanya menjadi masuk abu-abu. Ini mana yang harus diikut? Dan semuanya dikerjakan dengan emosi. Misalnya kan gitu. Semuanya lah lampiasan emosi saja. Dan kita nggak tahu lagi mau menalar dari mana, kita mau menganalisa gimana, kita mau menukik di mana. Nggak tahu karena semua kecamuk emosi. Dan itu yang dipancingnya. Apa dalam situasi seperti ini humanisme keagamaan Gus Dur itu menjadi penting, menjadi berguna? Apakah ini semacam jawaban yang bisa kita sodorkan atas fenomena keagamaan di era post-truth? Saya pikir justru kembali saya mau menegaskan bahwa Gus Dur memberikan sisi yang lain yang di tengah kita seperti apa itu apa lapo oh apa bu PAP baca repot. Nah ya kamu mau ambil semuanya tuh. Kamu mau memiliki apa? Nanti kan Gus Dur itu masih sugeng sampai sekarang, karena kemudian kita tanya juga paling jawabannya juga kayak gitu. Itu aja kok repot. Itu aja repot. Sengenteng itu. Emangnya gue pikirin. Tulisan-tulisan dia kan selalu berakhir dengan bukan. Iya benar. Bukan. Iya. Tulisan-tulisan Gus Dur itu banyak sekali yang diakhiri dengan bukan. Dengan bukan, dan itu tanda tanya. Gitu. Ya menantang kita itu. Iya. Nah itu antara lain yang dulu saya lihat dan saya kumpulin sebenarnya untuk tesis doktor itu beberapa tulisan dia yang dengan bukan, makanya saya bilang betapa banyak tulisannya itu berakhir dengan bukan. Itu gini, ini mungkin yang terakhir yang ingin saya tanyakan ke Pendeta Simon, karena bagaimanapun juga Pendeta Simon memiliki momentum kedekatan yang banyak sekali dengan Gus Dur maupun dengan sahabat-sahabat Gus Dur. Jadi kalau kita melihat tulisan-tulisan Gus Dur yang banyak sekali diakhiri dengan kan, itu seperti menantang kita tentang apa yang akan kita lakukan ke depan. Nah, menurut seorang Pendeta Simon Filantropa, itu sebetulnya kalau kita mau menatap ke depan dan mengambil Gus Dur sebagai inspirasi, apa sih yang harus kita lakukan? Kalau menurut saya yang harus kita lakukan ya kita harus merubah cara beragama kita lah. Cara beragama kita yang ya apa ya, selain punya humanis dan orang itu kan juga beragama itu kan juga harus bergembira ya, mengembirakan. Maka homo ludem, manusia bisa bermain itu kan. Nah itu kalau sisi-sisi itu hilang sebenarnya kan membuat ada sisi kemanusiaan kita yang kita sendiri pangkas. Ya. Padahal dia memperlengkapi kita untuk menjalankan hidup kita sebagai manusia dengan segala keunikannya, dengan segala keindahannya, kelucuannya. Saya pikir itu yang menurut saya diajarkan oleh apa kayanya jadi manusia itu memperkaya hidup, kan malah mempermiskin. Kalau kemudian kita jadi miskin, pikiran kita cuma politik, pikiran kita cuma berkuasa, pikiran miskin sekali kita. Oke, jadi banyak sekali ajaran yang sudah diberikan ke kita, teladan yang sudah perilaku yang sudah diteladan, sikap dan perilaku yang sudah diteladankan. Salah satunya adalah bagaimana cara beragama itu, semakin orang beragama mestinya semakin dia menjadi manusia. Kayak gitu ya. Semakin orang beragama mestinya semakin orang itu menghargai nilai kemanusiaan. Semakin orang beragama mestinya semakin bergembira. Bukan semakin membenci dan penuh konflik dan permusuhan.
Dan dia memuliakan hidup ini ya. Memuliakan. Bukan menista malah. Ya. Saya kira jangan kita nodai lah Ya. hidup ini dengan iri, benci, dengki kita lah. Ya. Karena Gus Dur sendiri pernah mengatakan bahwa Tuhan itu nggak perlu dibela. Karena yang perlu dibela itu adalah nilai-nilai kemanusiaan. Ya. Manusia-manusia yang tersingkirkan. Karena disitulah letak dari pesan semua agama. Bukan. Harus ada itunya. Oke, terima kasih. Baik, Pak Simon sudah mau bergabung dengan kami, udah share. Saya kira saya tadi banyak merinding juga mendengar momentum-momentum Pak Simon bersama dengan Gus Dur, terutama di perjalanan terakhir dia. Terima kasih, saya diajak untuk memutar banyak kenangan bersama dengan Gus. Baik, sekali lagi terima kasih Pak Simon atas hadirnya. Terima kasih. Oke, selamat malam. Ya. Oke.